Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Fakri Archani, NPM 20008 dari Prodi Informatika BP20 sesi C. Di sini saya akan mereview jurnal sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode SAW. Langsung saja kepada jurnal yang pertama, yaitu adalah yang ditulis oleh Muhammad Yoka Fatoni, Darmansyah, dan Dwi Januarita. Tahun terbitan November tanggal 29 tahun 2021. Jurnalnya itu adalah berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Teladan menggunakan metode Simple Additive Weighting pada SMK Telkom Purwokerto. Terbitan dari jurnal itu adalah jurnal SIFPOCOM atau Sistem Informasi dan Komputer. Berikut adapun alur pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Tahap ini peneliti dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penentuan siswa teladan di SMK Telkom Purwokerto. Seperti pengolahan data siswa masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi seputar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Antara lain yang peneliti pakai adalah studi literatur. Dilakukan pengumpulan informasi mengenai penelitian serupa melalui jurnal ilmiah, jurnal hasil penelitian, dan buku yang diperlukan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu adalah analisis data. Dari tahapan pengumpulan data yang peneliti lakukan, maka hasil dari pengumpulan data tersebut digunakan untuk dasar pembuatan sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya itulah perancangan sistem. Pada tahapan ini, peneliti membuat sebuah rancangan sistem yang terinci berdasarkan dari hasil analisa data yang peneliti dapatkan pada tahapan sebelumnya. Rancangan sistem yang akan dibuat harus mampu menyesuaikan masalah yang sedang diteliti. Dan selanjutnya itu adalah pembuatan sistem. Pada tahap proses pembuatan sistem pendukung keputusan, pemilihan siswa teladan yaitu dengan menggunakan coding sistem sehingga menghasilkan sebuah sistem yang siap dioperasikan. Dan yang terakhir yaitu pengujian sistem. Tahapan ini untuk menguji sistem yang telah dibuat. Tahapan ini untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat mampu menyelesaikan masalah dan berfungsi dengan baik. Ketika dengan adanya pengujian sistem ini, peneliti mampu mengetahui jika terjadi kesalahan pada sistem dengan menggunakan metode perangkat lunak. Adapun kriteria yang menjadi bahan perhitungan dan pertimbangan dapat dilihat pada tabel yang tertera pada di bawah ini, di mana tabelnya adalah menu set kriteria, nilai alternatif setiap kriteria, dan menu laporan ranking. Dan hasil keputusannya itu adalah bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Hasil perhitungan manual dan otomatis pada aplikasi memiliki perhitungan yang sama kecuali siswa Ayu Sylvia. Hasil yang diperoleh melalui perbandingan perhitungan otomatis dan perhitungan secara manual memiliki selisih 1,00, yaitu pada perhitungan manual nilai akhir sebesar 81,00, tetapi pada aplikasi nilai akhir semester 80. Selisih perhitungan tidak dapat berubah atau peringkat siswa. Dengan demikian data dihasilkan pada aplikasi dinyatakan valid. Kesimpulannya itu adalah sistem informasi penentuan siswa berprestasi dapat dijadikan alat bantu di sekolah SMK Telkom Purwokerto dalam menentukan siswa berprestasi yang tepat. Sasaran karena penentuan siswa berprestasi tersebut dilakukan oleh sistem berbasis komputer yang bersifat objektif. Yang kedua yaitu dengan adanya sistem informasi penentuan siswa yang teladan, pihak sekolah bisa lebih mudah memilih kriteria-kriteria yang menjadi acuan penilaian siswa berprestasi. Sehingga penilaian untuk menentukan siswa berprestasi tidak hanya satu aspek saja. Dan yang terakhir yaitu untuk upaya memudahkan akses dalam pengelolaan. Disarankan sistem informasi penentuan siswa berprestasi ini dihosting ke domain sekolah. Adapun jurnal yang kedua yaitu adalah ditulis oleh Evi Yulianingsih, Nia Oktaviani, dan Usman Effendi yang diterbitkan pada tahun 9 Maret 2002. Judul jurnalnya itu adalah Implementasi Simple Additive Weighting, Penentuan Prioritas Penanganan Sumber Air Bersih. Jurnal terbitannya adalah Jurnal SIFPOCOM.
Aktivitas yang dilakukan setiap tahapan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama adalah communication. Aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan communication yaitu analisis kebutuhan awal sesuai dengan project initiation. Pada tahapan ini terdapat aktivitas pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi. Yang kedua adalah planning. Aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan planning yaitu membuat perencanaan dalam proses pengembangan sistem informasi. Perencanaan tersebut meliputi 3 aspek yaitu estimating, scheduling, dan tracking. Yang ketiga adalah modeling. Aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan modeling yaitu membuat sebuah model analisis dan perencanaan antarmuka dari sistem informasi yang akan dihasilkan. Namun, dalam penelitian ini hanya akan dibuat dari hasil model analisis menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Selanjutnya itu adalah construction. Aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan secara construction yaitu proses penerjemahan hasil modeling ke dalam bentuk coding. Selain itu juga dilakukan implementasi Simple Additive Weighting atau SAW sebagai metode dalam penentuan prioritas penyediaan air bersih. Dan yang terakhir adalah deployment. Tahapan deployment merupakan proses akhir yang dilakukan pada tahapan ini dilakukan pengiriman delivery sistem informasi pada pemakai. Berikut ini adalah perhitungan sesuai dengan ketentuan Simple Additive Weighting atau SAW, seperti yang tertera pada gambar yang di bawah ini. Selanjutnya itu adalah kriteria yang akan menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut. Ada kriteria penilaian, kriteria bilangan, dan bobot kriteria penilaian. Dan hasil keputusannya dapat kita lihat pada tabel yang tertera pada di bawah ini. Kesimpulannya yang kita dapat ambil adalah sesuai dengan proses penelitian yang telah dilakukan yaitu implementasi Simple Additive Weighting dalam penentuan prioritas penanganan sumber air bersih, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan perangkingan dalam menentukan prioritas digunakan kriteria penilaian dengan nilai bobot agar nilai pengukuran dapat dilakukan perhitungan dengan mudah. Yang kedua yaitu selain itu juga Simple Additive Weighting dapat diimplementasikan pada sistem informasi dengan sangat sederhana dan mendapatkan hasil yang jelas. Yang ketiga untuk melihat sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan keinginan, juga dapat dilakukan dengan melakukan pengujian seperti black box text testing. Adapun jurnal ketiga yang ditulis oleh Arif Amarullah Tarimantan Sanberto Saragi, tahun terbitan September 2019 dengan judul jurnalnya itu penerapan algoritma Simple Additive Weighting atau SAW dalam sistem pendukung keputusan kelanjutan proyek pada PT XYZ. Jurnal terbitannya adalah jurnal Sysfocom. Metodologi penelitian yang pertama adalah lokasi penelitian. Pada penelitian ini, kegiatan penelitian dilakukan pada PT XYZ dengan objek penelitiannya yaitu pada divisi technical support. Yang kedua adalah studi literatur. Studi literatur adalah sebuah proses penelitian yang dilakukan dengan mempelajari referensi yang bersumber dari buku dan jurnal. Yang ketiga adalah teknik. Mengumpulkan data teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dan selanjutnya itu adalah analisis sistem. Merupakan sebuah teknik penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisa sistem baik yang sudah ada ataupun belum untuk mengetahui kekurangan dari sistem yang akan dirancang. Proses ini dilakukan sebelum melakukan perancangan sistem. Metode yang digunakan untuk menganalisa sistem menggunakan metode analisa SWOT yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strengths, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats pada sistem. Selanjutnya itu adalah perancangan sistem. Merupakan sebuah tahapan yang dilakukan setelah proses analisa sistem dengan tujuan agar mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengelolaan data dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem. Adalah tahap penerapan sistem yang akan dilakukan jika program yang telah dibuat pada tahap perancangan sistem agar siap untuk dioperasikan. Adapun nilai bobot kriteria seperti yang kita lihat pada tabel dan gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada kriteria keuntungan bersih. Yang kedua kriteria presentasi jam kerja, kriteria presentasi biaya,
dan kriteria ruang lingkup proyek, dan yang terakhir itu ada alternatif. Adapun hasil keputusannya itu dapat diinput adalah from input data proyek, from input data kriteria, dan antarmuka penilaian. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah sistem pendukung keputusan kelanjutan proyek menggunakan metode SAW dapat menghasilkan skor rekomendasi serta urutan peringkat secara tepat. Yang kedua adalah pemeringkatan alternatif dari hasil perhitungan bobot nilai proyek dengan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW menghasilkan sebuah luaran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem pendukung keputusan memberikan informasi kepada pihak manajemen terkait dengan informasi detail proyek, sehingga dapat membantu melihat lebih dalam kekurangan dan kelebihan dari suatu proyek. Dan jurnal yang keempat yaitu adalah ditulis oleh Hamidah Okitarizan, Delphia Wahyuningsih, dan Laurentinus yang diterbitkan pada 1 Desember tahun 2021 dengan judul jurnalnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Biro menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Nama terbitan jurnalnya itu adalah yang sama, Jurnal Shift.com. Dalam perhitungan metode SAW akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan nilai setiap alternatif dari setiap kriteria yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah menormalisasikan matriks X menjadi matriks R. Dari data hasil ketentuan nilai matriks X, maka kemudian menentukan nilai matriks R, adapun matriks R dapat dihitung menggunakan rumus. Yang ketiga adalah memberikan nilai bobot W sebagai menentukan nilai R. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan setiap bobot setiap perangkingan. Yang keempat adalah melakukan proses perangkingan adalah membuat peringkat alternatif atau V1 untuk mendapatkan proses pemeringkatan, yaitu dengan mengalihkan vektor bobot atau W dengan matriks ternormalisasi atau R. Adapun bobot dan kriterianya seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan hasil perangkingannya itu adalah seperti gambar di bawah ini. Dari tabel skor di atas maka dapat dilihat bahwa antara V1 sampai dengan V4 dan berikut adalah hasil ranking dari kandidat alternatif sebagai kepala bagian biro adalah sebagai berikut. Di mana kandidat 3 atau V3 menjadi rating yang tertinggi. Maaf, kandidat yang tertinggi adalah V2. Kesimpulannya itulah berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa metode SAW dapat memberikan hasil pemilihan kepala biro dengan cara menghitung nilai preferensi atau VI tertinggi pada masing-masing kandidat atau alternatif. Yang kedua adalah nilai tertinggi akan dijadikan prioritas pertama sebagai kepala biro. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh skor dari urutan alternatif yaitu kandidat 4 atau V4, kandidat 1 atau V1, kandidat 2 atau V2, dan kandidat 3 atau V3. Dan adapun jurnal yang kelima telah ditulis oleh Desi Fibriana dengan tahun terbitan Februari 2020 dengan judul jurnal yaitu penggunaan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW dalam pengambilan keputusan rekrutmen karyawan pada PT ABC. Diterbitkan oleh jurnal Techno.com. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah studi pustaka. Dilakukan dalam penelitian ini dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah maupun artikel yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini permasalahan yang dimaksud adalah terkait seleksi atau rekrutmen pegawai dari suatu perusahaan dengan menggunakan salah satu metode pengambilan keputusan, yakni adalah Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang kedua adalah observasi, dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan peninjauan langsung ke objek yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah PT ABC. Guna mencari data yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni seleksi atau rekrutmen pegawai dengan menerapkan metode pengambilan keputusan Simple Adaptive Weighting atau SAW di suatu perusahaan agar penelitian ini menghasilkan informasi yang akurat. Yang ketiga adalah wawancara, dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan seleksi rekrutmen pegawai di suatu perusahaan secara langsung dalam hal ini.
Dalam wawancara dilakukan dengan staf dengan manajer HRD guna mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan, terutama terkait dengan kriteria yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan proses rekrutmen pegawai, agar penerapan metode LOSAW memperoleh urutan alternatif terbaik. Adapun rumus yang digunakan untuk melakukan normalisasi matriks seperti yang tertera di bawah ini, dengan keterangan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi, XIJ basis dan kolom dari matriks, max dalam kurung XIJ adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min dalam kurung XIJ, nilai minimum dari setiap baris dan kolom. Adapun kriterianya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Hasil yang kemudian diurutkan dari jumlah besar hingga terkecil. Pada tabel di samping, dapat dilihat bahwa jika perusahaan memiliki standar minimal 70% atau 0,70, agar calon karyawan dapat merumuskan proses rekrutmen selanjutnya, yakni tes wawancara oleh pemimpin yang tertinggi. Maka perusahaannya hanya perlu mewawancarai 5 dari 10 calon pelamar yang memiliki nilai akhir sesuai standar perusahaan, yakni adalah Vivi Arianti atau A1, Ika Dwi atau A8, Rani Lestari atau A9, Cecilia Dwi atau A2, serta Vera Wijaya atau A3. Hal ini tentu dapat meminimalisir waktu wawancara serta kesalahan seleksi secara administratif. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah metode simple additive weighting dapat digunakan untuk membantu perusahaan khususnya bagian HRD di PT ABC dalam proses rekrutmen pegawai secara objektif, cepat dan akurat karena mampu melakukan perangkingan terhadap sejumlah alternatif dengan beragam kriteria penilaian. Yang kedua, hasil perhitungan yang dihasilkan dari penerapan metode simple additive weighting ini dapat dijadikan acuan sebagai bagian HRD di PT ABC untuk menentukan calon pegawai yang lolos dalam proses seleksi administrasi dan berhak untuk menempuh proses selanjutnya dalam tahapan rekrutmen pegawai, yakni proses wawancara oleh pemimpin. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah jangkalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.